warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Askarwati, pelajar 1 Kebidanan tingkat 2. Saya di sini akan menjelaskan tugas ASKEP dari Ibu Rahayu Khairiah SKM MKEP. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan hormonal pada pubertas. Pada saat remaja atau pubertas, inhibisi susunan saraf pusat terhadap hipotalamus menghilang, sehingga hipotalamus mengeluarkan GnRH akibat sensitivitas gonadal selama periode pubertas. Tidak sensitif terhadap rendahnya kadar steroid yang beredar. Akan tetapi, pada periode pubertas akan terjadi umpan balik akibat kadar steroid yang rendah, sehingga GnRH dan gonadotropin akan dilepaskan dalam jumlah yang banyak. Pada awalnya GnRH akan disekresi secara diurnal pada usia sekitar 6 tahun. Hormon GnRH kemudian akan berikatan dengan reseptor di hipofisis, sehingga sel-sel gonadotropin akan mengeluarkan luteinizing hormon LH dan follicle stimulating hormone FSH. Hal ini terlihat dengan terdapatnya peningkatan sekresi LH 1-2 tahun sebelum awitan pubertas. Sekresi LH yang pulsatil terus berlanjut sampai awal pubertas. Pada anak perempuan, mula-mula akan terjadi peningkatan FSH pada usia sekitar 8 tahun, kemudian diikuti oleh peningkatan LH pada periode berikutnya. Pada periode selanjutnya, FSH akan merangsang sel granulosa untuk menghasilkan estrogen dan inhibin. Estrogen akan merangsang timbulnya tanda-tanda seks sekunder, sedangkan inhibin berperan dalam kontrol mekanisme umpan balik. Jadi ada umpan balik, ada feedback. Pada aksi hipotalamus hipofisis ke gonad, hormon LH berperan pada proses menarke dan merangsang timbulnya ovulasi. Hormon androgen, adrenal, dan hal ini dehidroepiandrosterone DHA mulai meningkatkan pada awal sebelum pubertas, sebelum terjadinya peningkatan gonadotropin. Jadi sebelum meningkatnya awal pubertasnya itu, terus ada hormon DHA ini berperan dalam proses adrenarke. Proses menarke normal terdiri dari 3 fase, yaitu fase folikuler, fase ovulasi, fase luteal, sekretory, dan pada fase folikuler peningkatan GnRH pulsatif dari hipotalamus akan merangsang ke hipofisis untuk mengeluarkan FSH dan LH yang kemudian merangsang pertumbuhan folikel. Folikel kemudian akan mensekresi estrogen yang menginduksi proliferasi sel di endometrium. Kira-kira 7 hari sebelum ovulasi terdapat satu folikel yang dominan. Pada puncak sekresi estrogen, hipofisis mensekresi LH lebih banyak dan ovulasi terjadi 12 jam setelah peningkatan LH. Pada fase luteal yang mengikuti fase ovulasi ditandai dengan adanya korpus luteum, dibentuk dari proses luteinisasi sel folikel. Pada korpus luteum, kolesterol dikonversi menjadi estrogen dan progesteron. Progesteron ini mempunyai efek berlawanan dengan estrogen pada endometrium, yaitu menghambat proliferasi dan perubahan produksi, menghambat proliferasi dan perubahan produksi kelenjar, sehingga memungkinkan terjadinya implantasi ovum. Tanpa terjadinya fertilasi ovum dan produksi human chorionic gonadotropin, HCG korpus luteum tidak bisa bertahan.
Regresi korpus luteum mengakibatkan penurunan kadar progesteron dan estrogen menyebabkan terlepasnya endometrium. Proses tersebut dikenal dengan menstruasi. Terjadi kira-kira 14 hari setelah ovulasi. Itu pada anak perempuan. Kalau untuk laki-laki, perubahan hormonal ini dimulai dengan peningkatan LH, kemudian diikuti oleh peningkatan FSH. Luteinizing hormon akan menstimulasi sel Leydig testis untuk mengeluarkan testosteron yang selanjutnya akan merangsang pertumbuhan seks sekunder, sedangkan FSH merangsang seks Stoli untuk mengeluarkan inhibin sebagai umpan balik terhadap aksi hipotalamus, sebagai umpan balik terhadap aksi hipotalamus, hipofisis, gonad. Fungsi lain FSH menstimulasi perkembangan tubulus seminivirus, menyebabkan terjadinya pembesaran testis pada saat pubertas terjadi. Spermatogenesis akibat pengaruh FSH dan testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig. Pada periode pubertas, selain terjadi perubahan pada aksi hipotalamus, hipofisis ke gonad, ternyata terdapat hormon lain yang juga memiliki peran yang cukup besar selama pubertas, yaitu hormon pertumbuhan, growth hormon GH. Pada periode pubertas, GH dikeluarkan dalam jumlah lebih besar dan berhubungan dengan proses pacu tumbuh selama fase pubertas. Pacu tumbuh selama pubertas memberi kontribusi sebesar 17% dari tinggi dewasa anak laki-laki dan 12% dari tinggi dewasa anak perempuan. Hormon steroid seks meningkatkan sekresi GH pada anak laki-laki dan perempuan. Pada anak perempuan terjadi peningkatan GH pada awal pubertas, sedangkan pada anak laki-laki peningkatan ini terjadi pada akhir pubertas. Dan perbedaan serta awitan pubertas dapat menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua, di sini ada perubahan fisik pada perempuan dan laki-laki. Ini memiliki kemampuan untuk bereproduksi secara sudah bisa memproduksi secara layaknya wanita dan perempuan. Terdapat 5 perubahan khusus yang terjadi pada pubertas, yaitu pertambahan tinggi badan yang cepat, pacu tumbuh, perkembangan seks sekunder, perkembangan organ-organ reproduksi, perubahan komposisi tubuh, serta perubahan sistem sirkulasi dan sistem respirasi yang berhubungan dengan kekuatan dan stamina tubuh. Perubahan fisik yang terjadi pada periode pubertas berlangsung dengan cepat dalam sekuensi yang teratur dan berkelanjutan. Tinggi badan anak laki-laki bertambah kira-kira 10 cm per tahun, sedangkan anak perempuan kurang lebih 9 cm per tahun. Secara keseluruhan, pertambahan tinggi badan sekitar 25 cm pada anak perempuan dan 25 cm pada anak laki-laki. Pertambahan tinggi badan terjadi 2 tahun lebih awal pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Puncak pertumbuhan badan peak height velocity pada anak perempuan terjadi sekitar usia 12 tahun, sedangkan pada anak laki-laki pada usia 14 tahun. Pada anak perempuan, pertumbuhan akan berakhir pada usia 16 tahun, dan pada anak laki-laki pada usia 18 tahun. Setelah usia tersebut, pada umumnya pertambahan tinggi badan berpengaruh pada maturasi tulang pada tulangnya. Nah, perubahan ini berpengaruh terhadap maturasi tulang pada lempeng epifisis. Pada akhir pubertas, lempeng fisis ini akan menutupi dan pertumbuhan tinggi badan akan berhenti. Pertambahan berat badan terutama terjadi karena perubahan komposisi tubuh. Pada anak laki-laki terjadi perubahan komposisi tubuh pada anak laki-laki terjadi akibat meningkatnya massa otot. Massa ototnya akan mulai kelihatan. Terus kalau anak perempuan di sini meningkatnya massa lemak. Perubahan komposisi tubuh terjadi karena pengaruh hormon steroid seks. Perubahan komposisi lemak tumbuh metode Tanner tertera pada bagian bawah tadi. Perkembangan seks sekunder diakibatkan oleh perubahan sistem hormonal tubuh yang terjadi selama proses pubertas. Nah, kalau untuk perempuan itu biasanya payudaranya mulai membesar, terus
mulai agak malu-malu kalau udah ketemu dengan lawan jenis kayak gitu. Di sini ada perubahan hormonal akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan rambut pubis dan menarche untuk perempuan. Pertumbuhan penis untuk laki-laki itu ada pertumbuhan penisnya mulai membesar, perubahan suaranya gitu. Terus untuk rambut di lengan itu keriting-keriting gitu. Terus biasanya di jenggot tuh biasanya kalau laki-laki, serta terjadinya peningkatan produksi minyak tubuh, meningkatnya aktivitas kelenjar keringat, dan timbulnya jerawat. Pada anak laki-laki, pubertas ditandai dengan meningkatnya volume testis, ukuran testisnya menjadi lebih dari 3 mili. Terus pembesaran penis terjadi bersamaan dengan pacu tumbuh, ukuran penis dewasa. Ukuran penis dewasa pada umumnya terjadi pada usia 9 tahun, kemudian diikuti oleh pembesaran penis. Pembesaran penis ini terjadi bersama dengan pacu tumbuh. Ukuran penis di orang dewasa dicapai pada usia 16 sampai 17 tahun. Mulai kumisnya kelihatan, janggutnya tumbuh, terus aksila di ketiaknya mulai banyak, perubahan suaranya makin bergetar gitu. Terus selain perubahan suara juga ada mimpi basah atau wet dream terjadi sekitar usia 13 sampai 17 tahun bersamaan dengan puncak pertumbuhan tinggi badan. Nah, kalau untuk perempuan ditandai oleh timbulnya breast pudding atau tunas payudara. Kan tadi payudara wanita kan masih kecil, masih belum kelihatan, terus akhirnya sudah mulai ada tunasnya, sudah mulai kelihatan. Tunas tuh kayak kecil mengembang, makin lama dia makin dewasa makin berkembang lagi gitu. Terus itu usia kira-kira 10 tahun. Kemudian secara bertahap payudara berkembang menjadi payudara dewasa pada usia 13 sampai 14 tahun. Lalu ada rambut pubisnya mulai tumbuh pada usia 11 sampai 12 tahun dan mencapai pertumbuhan lengkap pada usia 14 tahun. Menarche terjadi 2 tahun setelah awitan pubertas. Menarche Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pubertas pada anak laki-laki dan perempuan ya, ada di atas ini. Nah, kalau untuk anak perempuan ada tahap dan genitalia, ada rambut pubertas. Tahap pertama genitalia sebelum dia pubertas itu masih belum ada bulunya. Dan tahap kedua di sini pertambahan volume testis, berarti dia sudah memasuki pubertas nih. Volume testisnya sudah makin membesar, skrotumnya makin membesar, terus menipis dan kemerahan. Terus rambut pubisnya nih masih jarang, sedikit berpigmentasi dan agak ikal gitu. Tahap ketiga penisnya mulai membesar baik di dalam panjang maupun diameter. Volume testisnya dan skrotumnya terus bertambah membesar. Rambut pubisnya tebal dan ikal. Tahap keempat, testis dan skrotum terus membesar, warnanya kulit skrotum yang makin gelap penisnya terus makin membesar baik panjang maupun diameternya. Lalu bentuk dewasanya tetapi belum meluas ke medial paha, jadi belum menyamping gitu maksudnya. Dan kelima di sini ada tahap kelima, ada bentuk dan ukuran dewasanya. Dia ketika sudah dewasa sudah makin kuat lah gitu maksudnya, sudah bulu-bulunya sudah lebat gitu maksudnya, udah mulai banyak. Lalu ada ke tahap kelima di sini ada perkembangan pubertas pada anak perempuan menurut Tanner. Tahap pertama di sini sebelum pubertas, sama belum ada rambutnya atau rambut bulu-bulu halus. Tahap kedua breast puddingnya mulai menonjol nih, sudah mulai pubertas, kecil-kecilnya udah mulai kelihatan. Terus jarang berpigmen, maksudnya rambut pubisnya tuh masih jarang, terus berpigmennya sedikit, jadi warna rambutnya itu masih sedikit gitu, atau belum sampai ke medial labianya, jadi belum
ke labianya tuh belum banyak lah ibarat kata gitu. Tahap ketiganya payudara dan areola membesar, tidak ada kontur pemisah. Terus rambut pubisnya lebih hitam, mulai ikal dalam jumlah bertambah. Tahap keempat, areola dan papilanya membentuk bukit kedua, kasar, keriting, belum sebanyak dewasa. Dan tahap kelima di sini ada bentuk dewasa, papila menonjol, areola sebagai bagian dari kontur buah dadanya. Lalu di bagian pubisnya itu ada bentuk segitiga seperti pada perempuan dewasa, tersebar sampai ke medial paha. Jadi dari nyamping gitu sampai ke paha sampai ada yang ke labianya ada. Jadi setiap perempuan pubertasnya berbeda-beda, bukan hanya perempuan tapi laki-laki juga sama ininya, ciri-ciri pubertasnya, cuman pubertasnya itu berbeda. Maksudnya ada yang udah kelas 6. Jadi setiap anak hormonalnya pun berbeda-beda. Ada yang dia sudah pubertas waktu SD, ada juga yang SMP, ada juga yang SMK juga ada. Tapi sih mayoritas tuh biasanya SMP tuh udah. Contohnya tuh saya waktu pubertas saya nggak tahu, saya kira tuh saya jatuh terus tiba-tiba keluar merah-merah gitu kan. Jadi pas saya tanya sama ibu saya, oh itu nggak apa-apa gitu. Tapi kembali lagi, hormon perempuan dan laki-laki itu berbeda-beda, tergantung hormonnya. Balik lagi ke hormonnya kalian tuh beda-beda, pokoknya hormon orang manusia tuh beda-beda. Terus jangan khawatir kalau memang belum mengalami pubertas, semua pasti akan mengalami pubertasnya masing-masing. Jadi jangan takut, jangan panik, tapi nggak boleh centil juga ya, nggak boleh centil juga. Baik, penjelasan saya hari ini selesai, saya akhiri presentasi ini video saya hari ini. Jadi kesimpulan saya hari ini adalah pubertas itu kan proses menjadi dewasa yang akan dilalui setiap anak melalui pertumbuhan. Dalam pertumbuhannya meliputi berbagai aspek, diantaranya aspek hormonal, aspek fisik, aspek psikososial, baik anak laki-laki maupun perempuan. Dan itu terjadi kalau untuk laki-laki pada 9 tahun, kalau untuk anak perempuan terjadi pada usia 8 tahun. Dan masing-masing juga ditandai pubertasnya masing-masing. Kayak misalnya laki-laki mulai membesarnya testis, mulai pertumbuhan tunas payudara kalau untuk perempuan, dan banyak berbagai teori yang dikemukakan. Berbagai teori ditemukan tentang awitan pubertas, akan tetapi belum ada kesepakatan tentang faktor-faktor yang menginisiasi pubertas. Proses pubertas dilalui secara sekuensial dengan urutan yang hampir sama, pokoknya hampir sama. Secara psikososial, pertumbuhan juga dari masa remaja, adolescent dibagi 3 tahap, yaitu early, midly, dan late adolescent dengan karakteristik yang masing-masing berbeda. Pokoknya itu saja yang saya hari ini bahas. Apabila ada kalimat atau kata yang mungkin tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dari video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya di bawah ini. Dah, kamsahamnida.